Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an adalah sahabat dari suku Quraisy keturunan Bani Zuhri. Ia merupakan satu dari 6 sahabat yang sering diminta pendapatnya oleh Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga termasuk dalam salah satu dari 8 orang yang paling awal masuk Islam. Ia juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an setelah memeluk Islam tidak lepas dari cobaan. Cobaan terberatnya yaitu ketika ibunya bersumpah tidak akan makan, minum atau berbicara dengannya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama leluhurnya. Meski ibunya jatuh sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tidak pernah ingin meninggalkan Islam. Menyaksikan keteguhan putranya, akhirnya ibunya mau makan dan minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ankabut ayat 8. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sangat mencintai Rasulullah SAW dan tentu dia menaruhkan rasa cintanya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW merupakan penunjuk jalannya. Bahkan rasa cintanya kepada Rasulullah melebihi rasa cintanya kepada keluarganya sendiri. Pada suatu malam ketika Rasulullah SAW terjaga dari tidurnya, beliau bersabda, seandainya pada malam ini ada seorang saleh dari sahabatku yang mau menjagaku. Kemudian suara seseorang menghunus pedang pun terdengar. Rasulullah SAW bertanya, siapa itu? Orang itu menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an termasuk orang yang beruntung karena ia didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Sejak saat itulah bidikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an akan selalu tepat sasaran. Bersama Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti berbagai peperangan seperti perang Badar, Uhud dan Khandaq. Ia adalah orang pertama yang melemparkan panah dan mengucurkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah diutus oleh Khalifah Umar untuk menghadapi pasukan Persia di Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dan pasukannya kemudian berangkat dengan bekal doa dari Amirul Mukminin dan seluruh kaum muslimin. Pertempuran antara kaum muslimin dan pasukan Persia berlangsung dengan hebat. Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kemenangan kepada kaum muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dan pasukan muslim berhasil merebut beberapa daerah seperti Karkasiyah, Tikrit, Jalujah, dan Masbandan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an selalu mengisi waktunya untuk menambah pengetahuan, tafakur dan mencari kebijaksanaan. Ia tidak mau untuk melibatkan diri dalam fitnah serta perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ia memilih untuk menjauhkan diri. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah berkata, aku ingin memiliki pedang yang tak dapat dipakai mencelakai seorang mukmin pun, tetapi mampu menebas leher orang kafir. Menjelang ajalnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meminta untuk diambilkan jubah kasarnya dan berkata, kafanilah aku dengan jubah ini. Aku bertempur melawan kaum musyrik di perang Badar dengan mengenakan jubah ini. Jubah ini milikku satu-satunya dan hanya jubah ini yang pantas membungkus tubuhku. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an wafat di Al-Aqiq, sekitar 12 km dari Madinah. Jenazahnya digotong oleh beberapa orang ke Madinah. Bahkan Marwan dan para istri Rasulullah SAW ikut menyelati jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Wallahu a'lam bishawab.